Amsal 12 ayat yang ke-28. Ayat ini menuliskan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi di jalan kemurtatan menuju maut. Ayat ini mengajar kepada kita tentang perbedaan antara jalan kebenaran dan jalan kemurtatan itu. Jalan kebenaran terdapat hidup, di mana kita bisa berjalan di hadapan Tuhan, di mana kita melewati perjalanan yang membuat kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Bukan Tuhan ikuti kita, bukan Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita, tapi tentunya pihak kita. Dan ketika kita menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, dengan kemauan Tuhan, saya selalu mengatakan bahwa proses hati itu yang harus kita lewati. Karena hati kita seperti kaki, di mana kaki kita sudah berjalan di lumpur, maka lumpur. Ketika kita mau masuk di jalan yang benar, di jalan yang kudus, di jalan yang kehendak Tuhan, maka si lumpur itu gak boleh ada. Karena itu Tuhan harus bersihkan hati kita. Tuhan harus proses hati kita. Kalau hati kita tetap berlumpur, kita gak bakal bisa melewati jalan-jalan yang lebih jauh. Anehnya, banyak anak-anak Tuhan tidak pernah mau melewati proses hati. Kita mau bahas yang bagian yang pertama. Apa arti jalan kehidupan? Kita harus tahu tentang hal ini. Apa yang menyukakan Tuhan, apa yang berkenan di hati Tuhan, itu adalah dua berbeda. Juga kita harus tahu apa yang dibenci olehnya. Makanya jalan kebenaran itu akan menyingkirkan banyak hal dalam hati kita sehingga kita bisa mengenali. Biasanya kalau kita tidak dapat mengenali, maka kita akan tersesat oleh hal-hal yang baik. Karena nggak bisa membedakan. Lebih parahnya, ada anak-anak Tuhan nggak bisa bedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Harusnya kita bisa bedakan. Karena itu Rasul Paulus mengajar, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan yang kudus. Supaya apa? Supaya kamu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik, juga mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa persembahan hidup, di situ kita nggak bakal bisa bedakan. Makanya masuk di dalam persembahan hidup itu adalah hidup di mezbah Tuhan. Hidup di tengah-tengah mezbah, di mana di situ ada penyembelihan, di mana di situ ada pembakaran, dan di mana di situ kita menjadi abu di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang kekal dan mana yang bukan yang kekal. Ini penting. Karena itu jalan kebenaran akan mengajar untuk membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan mengenal jalan kebenaran ini akan membuat hati kita semakin kagum akan Tuhan. Kenapa? Karena kekaguman itu akan memunculkan penyembahan. Banyak orang tidak bisa melihat Tuhan lebih jauh. Kenapa? Karena tanpa melihat Tuhan lebih jauh, tidak akan muncul kekaguman. Kalau tidak muncul, tidak akan muncul penyembahan. Kekaguman itu adalah cikal bakalnya penyembahan. Makanya lihat, ada orang-orang yang berada dalam situasi yang terhimpit. Pada saat itu juga muncullah sebuah kekaguman. Karena dia berada dalam puing-puing, berada di pitan, berada dalam kondisi yang nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang nolong. Kelihatannya aku benar-benar hancur. Kelar semuanya, habis semuanya. Tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang memberikan kelegaan.
pada saat itu kekaguman akan Tuhan muncul. Kekaguman itulah cikal bakalnya penyembahan. Kalau kita sudah lama tidak mengalami kekaguman baru tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang pertolongannya, maka kita tidak akan pernah muncul level yang baru dalam penyembahan. Kekaguman itu adalah bagian utama dalam sebuah perjalanan pengenalan kita akan Tuhan.